76% dari pasangan itu terlibat selingkuh keuangan. Uang itu kan sumber dari semuanya. Kan ada si cowok kencing berdiri, si perempuannya kan kencing berlari. Oh bukan. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di Ruang Keluarga. Ini adalah ruang keluarga kita. Ini ceritanya adalah podcast yang suaminya maksa-maksa istri untuk ikutan gitu kan. Korban, jadiin korban. Jadi kelinci percobaan. Tapi gini, ternyata kita udah siapin ini semua, studio kecil-kecilan ya, alat segala macam infrastruktur udah dari awal tahun. Iya, udah setahunan, udah lama. Ternyata persiapannya udah ada, tapi ternyata kok nggak eksekusi ya. Kenapa ya? Waktu. Tapi sebenarnya awal mula dari semuanya ya komitmennya susah banget. Komitmen. Jadi waktu segala macam bisa diatur. Yang penting niat. Kalau emang udah bener-bener ya eksekusi gitu kan. Iya. Komitmen berarti intinya. Komitmennya. Sama kayak nikah. Iya. Sama kayak berpasangan. Betul. Komitmen itu yang paling penting, yang paling susah. Ya paling kan? susah. Gitu. Nah ini ruang keluarga ini kita akan lebih fokus bicara soal apapun yang berkaitan dengan family, karir, dan juga relationship gitu ya. Tidak hanya berhubungan dengan percintaan, tapi juga semua. Karena semuanya berawal dari keluarga ya kan? Betul. Terus gini, kayaknya kalau nikah tuh orang dari luar ngelihatnya seru gitu ya. Terus enak gitu enak. ya. Tapi ketika kita denger ada orang curhat, ternyata nikah itu kok susah amat gitu. Seru Bener. apa susah nikah? Tergantung nikahnya masih apa ya. Kalau sama kamu seru kok. Seru. Tapi gini, semakin kesini kok nikah kayaknya semakin kayak terlihat seru gitu. Kenapa? Karena banyak orang nikah hanya untuk bikin konten. Banyak loh ya, banyak loh. Banyak loh. Nah ini bukan yang itu ya, bukan itu ya. Kita bukan ngejulitin yang itu. Mana? Yang itu. Cuman kita ini ada satu artikel berita nih. Ini luar biasa. Viral, pria nikahi kambing di Gresik demi konten. Ini dari kompas.com. Kambing dinikahin hanya untuk demi konten. Ijab kabul. Cuman waktu itu memang karena Kemendak langsung turun tangan, jadi kayaknya emang si pelakunya ngaku bahwa ini hanya untuk konten gitu. Kita bukan buat konten kan nikahnya. Aduh jangan dong, udah punya anak. punya. Jadi nikah itu sebetulnya bukan untuk menunjukkan kepada siapapun, tapi emang kita harus punya visi ya. Iya benar. Bahkan tuh ada ya cerita sempat viral juga perempuan di Kalimantan Timur. Dia itu baru nikah 8 hari, langsung dicerai sama suaminya. Itu kenapa? 8 hari loh. Ya maksudnya masalahnya apa tuh? Masalahnya teridentifikasinya ketahuan cowok ternyata suaminya adalah perempuan atau? Bukan. Itu juga ada yang ada gitu. juga banyak. Kalau yang ini tuh dia gimana ya, suaminya tuh baru ketahuan kalau ternyata dia tuh OCD. Jadi halnya tuh sepele. Si perempuan masak nasi nih, pancinya dicuci dulu dong sebelum masak nasi. Nah udah siang nih, dilap lah sama dia pancinya. Nah itu langsung dicerai karena maunya si suami pancinya kering sendiri. Sesimpel itu ya. Iya, maunya pancinya kering sendiri. Tapi memang yang unik adalah di situ ditulis bahwa ada seorang psikolog yang bilang kalau gini, yang bermasalah dari mereka ini bukan karena kebetulan dia ta'aruf ya, bukan karena mekanisme ta'arufnya. Jadi mau ta'aruf, mau pacaran, itu nggak masalah. Tapi yang bermasalah adalah mereka tidak mendiskusikan visi misi keluarga. Tidak mendiskusikan apa yang perlu dikompromikan gitu ya. Iya, karena kan pasti beda-beda ya. Kamu misalnya dari latar belakang Sundanis gitu. Aku dari Sumatera. Gadis Sumatera. Iya, dari hal itu aja udah banyak banget perbedaan. Sekolah aja, gue sekolah umum, abis itu kuliah jurnalistik jadi wartawan yang serba urakan, egaliter, lu apa, gua lu. Kalau dia sekolah kedinasan, terus udah gitu jadi di asrama, udah gitu kerja dengan pemerintahan yang benar-benar semua harus tertata, semua harus siap gitu. Itu beda banget culture-nya ketika ketemu. Wah, beda banget. Ini harus sesuai terstruktur. Kalau gue orangnya ya udah ngalir aja, ya udah jalan aja gitu kan. Termasuk untuk ini pun gue maunya udah jalan aja. Kalau dia maunya terstruktur karena memang latar belakangnya gitu ya. Belum lagi cita-citanya beda, latar belakangnya beda, semuanya beda gitu. Betul. Ya. Apa sebenarnya poin-poin apa sih yang harus kira-kira
kita sepakati gitu. Ini berdasarkan kita aja ya, berdasarkan pengalaman, karena kita juga mau sharing kesalahan juga sama teman-teman bahwa kita juga nggak mau cerita yang baik-baiknya, bagus-bagusnya aja, kesalahan-kesalahannya juga. Yang pertama adalah yang perlu didiskusikan adalah soal keuangan ya. Keuangan. Tapi waktu itu kamu udah bilang kan, semua terbuka kan? Aku bilang. Iya, dari awal tuh aku udah nge-state gitu kalau aku tuh tipe orang yang cukup ada masalah dengan trust issue gitu. Jadi aku tuh nggak mau dibohongin. Nah, sebelum kita menikah tuh aku udah nanya posisi tanggungan berapa, misalnya kalau ada tanggungan, hutang, gaji berapa yang wajib diberikan sebelumnya. Biasanya kan kalau orang sudah bekerja tuh pasti ngirim ke keluarga gitu. Dan kan kita nggak mau itu mengurangi porsi itulah, karena itu untuk orang tua gitu. Nah itu tuh semua udah di state di awal. Tapi ternyata gue waktu itu bilang ya oke, clear. Tapi sebetulnya ternyata ada. Ini salah satu kesalahan gue nih guys. Jadi salah satunya adalah jadi menjelang nikah, gue itu bukan menjelang nikah sih, setelah nikah deh, gue minjemin uang ke orang tanpa sepengetahuan dari istri. Nah waktu itu aman awalnya gitu ya, tapi ternyata lama-lama kok agak keganggu cash flow-nya ya waktu itu ya, curiga lah dia nih. Terus, karena kan namanya urusan keuangan itu ya, dalam keluarga itu sumber dari semuanya. Jadi ibaratnya gini, kita tuh tahu gaji dia berapa gitu kan, terus kok cuma tinggal segini, kok setorannya gitu. sekian. Emangnya habis kemana aja gitu. Awalnya aku tuh bukan tipe orang yang harus detail gitu, kemana enggak gitu loh. Cuman karena ngelihat ada yang tidak masuk akal ya kan. Ternyata dia bayarin cicilan orang itu nggak bayar ya. Ya jadi waktu itu pas akhirnya cerita kamu marah gede ya. Marahnya marah gede banget. Waktu itu berantem besar. Pas lagi hamil lagi kan. Terus yang aku mau tanya nih, mungkin dari sudut pandang perempuan ya, apa yang difikirkan oleh seorang perempuan, seorang istri ketika suaminya bermain uang di belakang? Kan ya setelah itu selesai kan sebetulnya selesai kan, kalau misalnya udah selesai gitu. Enggak semudah itu ya. Kalau misalnya kita tuh, aku maksudnya mungkin perempuan lain beda, tapi kalau aku berpikirnya bahwa uang itu kan sumber dari semuanya. Ibaratnya nih ya, lo mau selingkuh butuh duit, lo mau ngobat butuh duit, lo mau pergaulan yang nggak bener butuh duit, semua butuh duit gitu loh. Jadi dengan melihat aliran dana, melihat keuangan tuh perginya kemana aja, itu kita bisa tahu karakteristik dari pasangan kita. Oleh sebab ngumpet di belakang gitu ya, nyimpen rahasia. Itu kan namanya nggak jujur ya. Namanya jujur apa? Itu selingkuh keuangan. Jadi ada badan research di Amerika menyampaikan bahwa 76% dari pasangan itu terlibat selingkuh keuangan. Selingkuh keuangan tuh ibaratnya kayak aduh sampai goyang. Semangat soalnya. Nah, selingkuh keuangan itu keuangan biasanya mama langsung ribut sendiri. Iya, selingkuh keuangan itu ibarat kayak misalnya salah satunya adalah lu punya masukan duit gitu ya. Terus lu diem-diem aja, uangnya lo pakai kemana, happy-happy sendiri. Atau mungkin buat kirim keluarga tapi gak bilang-bilang, itu termasuk selingkuh keuangan. Dan dari 76% itu 10% berakhir cerai. Dan juga ada yang lari ke selingkuh juga ya, karena selingkuh itu nggak mungkin dilakukan kalau tanpa modal, ya nggak sih? Iyalah. Mau check in misalnya atau mau makan atau mau apa kan pasti butuh duit, dan itu pasti mengurangi dari itu. Betul. Nah mungkin setelah dia cerita waktu itu, logika berpikirnya akhirnya gua mengaku salah, dan setelah itu komitmennya adalah sampai ini ya. Aku sampai download aplikasi-aplikasi pengatur keuangan gitu. Betul. Tapi tetap sih sebetulnya ada di mindset, bukan di aplikasinya. Jadi sekarang udah nggak pakai aplikasi apapun, ya udah bikin di Excel biasa aja. Report sebulan sekian masukan buat ngopi-ngopi segala macam sekian. Jadi itu hanya untuk menghindari hal-hal yang memang kita berdua tidak inginkan sebetulnya. Gitu. Itu penting ternyata ya. Betul. Kalau memang nggak mau dicurigai, ya terbuka gitu loh. Kalau ada yang ditutupin tuh kan orang pasti kan mikir, jangan-jangan uangnya dipakai buat apa nih, gitu ya kan?
Banyak gak nih ya di antara kalian nih bapak-bapak ya kan yang masih misalnya dapat duit netesnya berapa gitu buatnya berapa pasti banyak. Tapi ya selain itu juga ya teman-teman, namanya keluarga itu kalau kita itu jujur terbuka berkah loh beneran. Setelah itu lancar semua ternyata rezekinya banyak. Lebih berkah kan? Bukan banyak ya alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah gitu. Berasa lah lebih Berasa. meningkat kayak gitu-gitu. Aura juga mungkin jadi glowy. Terang. Oke lanjut setelah keuangan. Nah keuangan, jadi kesalahan kita adalah waktu itu memang bicara belak-belakan soal keuangan, tapi ternyata masih ada disimpan di dalam. Harusnya benar-benar terbuka aja. Benar-benar terbuka itu keuangan. Aja. Kedua soal agama ya. Agama juga penting. Sebetulnya ini bukan nomor 2 sebetulnya ya. Nomor agama pertama. dan tradisi lah ya. Agama dan tradisi juga nomor pertama lah ya. Tadi waktu pertama kali kenalan dikenalin ke orang tuanya dia langsung ngirim kakak ipar untuk ketemu dengan gua untuk mengetahui ini orang agamanya gimana. Iya. Fanatik atau tidak. Iya. Jadi bukan cuma sekedar Islam tidak atau non Islam atau Kristen Ortodok atau Kristen aliran apa gitu. Jadi bukan cuma itu aja maksudnya soal agama dan tradisi ini, lebih ke arah tipenya seperti apa. Orang ini bisa menerima keterbukaan enggak? Menerima culture yang berbeda tidak? Di mana itu masing-masing keluarga punya karakter masing-masing ya. Ya itu memang harus disepakati dari awal. Emang harus diceritakan culture keluargaku tuh kayak gini loh. Kalau aku kebetulan culture keluarganya agak lebih kita lebih terbuka lah. Waktu itu dilihatnya fanatik banget nggak orangnya gitu. Mungkin teman-teman punya standar keluarga yang beda-beda gitu. Kita nggak jadi judge gitu, judge ke orang, dan mudah-mudahan teman-teman juga nggak judge ke kita ya karena kita beda. Masing-masing punya. Tapi intinya adalah hal terkait agama dan tradisi keluarga perlu dibicarakan. Apalagi selain agama, keuangan, konsep tempat tinggal. Ini agak tricky nih, gue kasih tahu aja nih. Mungkin ini jadi isu banyak orang ya, tempat tinggal itu. Karena waktu itu pas mau nikah, ceritanya gue udah pamer, gue udah punya rumah ya kan. Gue ajak dia ke rumah yang memang di luar dari kota Jakarta. Memang konsep tempat tinggal gue adalah tempat yang di luar Jakarta. Ada halamannya luas, terus view-nya nggak ke rumah orang gitu. Dan ternyata ketika udah nikah, dari kantornya dia, itu jaraknya ternyata 40 kilo ya. 46. Ya segitulah. 46-an. Dan itu harus berangkat 5:30. Betul. Pulang-pulang ke rumah jam 10. Iya. Habis itu kebetulan load kerja aku tinggi. Cukup tinggi lah ya. Jadi pulang ke rumah tuh nggak langsung selesai pekerjaan gitu loh, malah masih sering begadang. Akhirnya kayak nggak kuat kesiksa sendiri. Akhirnya kita selalu memutuskan untuk ketemu di titik tengah gitu, yang kafe tertentu ya. Gue dari kantor, dia dari kantor, ketemu di situ, makan dulu, baru pulang, nyampe ke rumah jam 10. Ditanya sama orang tua kita, kalian mau punya anak nggak? Kalau mau punya anak gimana kalau istrinya hamil sejauh itu? Bisa berantem di jalan. Betul. Bisa nggak produktif dalam bekerja. Karena energinya udah habis buat di jalan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh perlu untuk didiskusikan. Karena kan berkaitan sama apalagi kalau misalnya dua-duanya bekerja ya, berkaitan sama load kerja, posisi kerja di mana, kantornya di mana, mencari tempat tinggal di tengah-tengah atau mendekat ke kantor suami, kantor istri, kita harus tetap produktif, tapi kemudian ada juga nih sekarang pertimbangan karena kita udah punya anak. Kita udah punya anak, yang jadi pertimbangan adalah gimana caranya kalau kita dua-duanya keluar kota, anak bisa kita titipkan di keluarga ya, di kakak atau adik atau kakak kita, karena dua-duanya kita bontot. Jadi memang tempat tinggal harus dekat dengan keluarga besar gitu untuk support system. Itu juga ternyata jadi pertimbangan lain ketika menikah. Dan soal pemilihan tempat tinggal jadi isu yang cukup memusingkan. Cukup memusingkan. Karena kan awal pas dia nyari rumah kan tanpa ada aku gitu loh. Dia nggak tahu pekerjaanku apa, posisi kantornya di mana gitu kan. Nah itu yang harus dan belum dijalanin juga gimana teknisnya hari-hari. Nah itu memang butuh kompromi sih ya. Butuh kompromi dan akhirnya kalau rumah kan untuk seorang laki-laki itu kan ego ya, ini pencapaian gue nih gitu. Akhirnya oh ya udah, karena memang kita demi kepentingan bersama gitu ya udah kita kontrakan. Kita cari yang di tengah-tengah. Bahkan kita sempat dulu sewa apartemen benar-benar di pusat kota di Semanggi supaya dekat dengan dua-duanya. Saya waktu itu masih di Metro TV, dia ke Setnek. Nah,
Itu yang kemudian jadi pertimbangan. Dan mungkin buat teman-teman yang udah punya tempat tinggal terus mau memutuskan untuk menikah, dipikirkan lagi deh. Betul. Karena ini juga bisa jadi sumber pertengkaran tersendiri, perdebatan tersendiri. Benar. Gitu. Nah, selain tempat tinggal, yang tadi kan kita ngomongin pasangan bekerja ya. Hal yang lainnya juga yang penting untuk boleh nggak istri bekerja? Iya, harus disepakati itu. Urusan boleh tidak sih istri itu bekerja gitu, karena ada yang setelah menikah ternyata nggak boleh sama si suami dan akhirnya harus resign, padahal mungkin ada dalam tanda kutip pandangan bahwa kita tuh bisa sampai posisi sekarang tuh perjuangan orang tua juga gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya tiba-tiba disuruh berhenti, kok nggak menghargai perjuangan orang tua, perjuangan si cewek. Meskipun kayak nanti gitu-gitu ada stage tertentu setelah punya anak, ada kegalauan, apa resign apa enggak, itu nanti kita episode tersendiri kita bicara. Bener. Oke, terakhir setelah urusan istri bekerja, apalagi? Kebiasaan hidup? Iya itu. Merokok, minum-minum, suka pulang malam, gaul kesana kemari. Wah, itu harus disepakati. Dulu gue ngerokok dari tahun 2000 dan berhenti bener-bener tuh pas hamil ya. Udah punya tahun 2020. Dan itu sempet diem-diem dulu loh. Diem-diem. Jadi kalau keluar kota ngerokok, terus tiba-tiba pulang-pulang suka tiba-tiba tangan diciumin. Kamu ngerokok ya? Enggak. Kamu ngerokok nggak? Enggak. Berantem. Tapi karena pas hamil punya komitmen tersendiri, akhirnya emang kenapa sih kalau ngerokok? Selain baunya ya kalau buat hamil. Wah, itu bermasalah sih. Maksudnya paparan asap rokok itu bisa membuat janin cacat. Kan di bungkus rokok ditulis gede-gede, merokok dapat menyebabkan gangguan kehamilan dan janin. Udah jelas banget gitu loh. Resikonya ya. Iya, ditulisnya gede. Termasuk baunya gitu ya. Betul. Dan walaupun gak hamil, kamu gak suka cowok ngerokok kan? Enggak. Tapi kena karmanya dapet cowok yang ngerokok waktu itu. Tapi sekarang udah berhenti. Alhamdulillah. Cium. Gak mau ngerokok. Setelah rokok, kebiasaan burukku adalah berantakan. Orangnya berantakan, jadi naruh anduk di mana. Aku pernah baca artikel si cowok kencing yang kemudian berceceran dikit-dikit itu juga jadi masalah gede loh. Oh, Kan iya toilet dong. kan ada si cowok kencing berdiri, si perempuannya kan Kencing berdiri. berlari. Oh, bukan. itu jadi bahan pertengkaran ternyata. Iya, bisa. Masalah kebiasaan itu aja. Jadi banyak ya hal-hal yang remeh-temeh. Betul. Yang ternyata itu sampai kita usia nikah umur 20-30 tahun pernikahan juga kayaknya tetap ada ya. Benar. Perdebatan itu. Dan pastikan namanya beda kubu ya. Ibaratnya dia dengan karakternya, kita dengan karakternya, itu pasti akan ada momen-momen di mana kita harus saling kompromi ya, untuk bisa ketemu tuh titik tengahnya itu di mana. Oke, kamu orangnya gitu, aku orangnya gini, enaknya gimana nih? Gitu kompromi, kan. intinya kompromi itu kompromi. harus semuanya hal-hal kecil disamakan atau dikompromikan. Bahkan kebiasaan buruk tadi kita sebutin ya. Tapi intinya gini guys, kalau menikah itu kita harus punya visi, kita harus punya kompas. Kebetulan keluarga dia itu punya satu visi yang secara turun-temurun ya, dan memang di state gitu oleh ayahnya. Kalau di keluarga aku memang sama tapi tidak di state. Jadi prinsipnya kompasnya kalau dari ayahnya Tia nih, ayahnya Bini, dia bilang pokoknya jadikan anak itu kompas kita, dan anak itu harus bisa berenang di samudra meskipun orang tuanya hanya bisa berenang di misalnya empang atau danau atau kolam. Intinya sih anak tuh harus lebih baik daripada orang tua gitu loh. Di keluarga aku juga kebetulan alhamdulillah begitu. Cuman memang tidak di state. Jadi alhamdulillah keduanya ini visinya sama. Jadi pernikahan itu harus punya yang namanya guiding principle yang harus kita definisikan sebagai orang tua maupun sebagai pasangan, yang harus kita implementasikan, artikulasikan, dan kita pegang teguh gitu. Guiding principle kita adalah anak kita harus jauh lebih hebat, harus jauh lebih sukses dari kita sebagai orang tua. Jadi itu menjadi satu kompas dalam semua keputusan, semua tindak tanduk kita lihat ke situ, sehingga ya mudah-mudahan meskipun kita baru seumur jagung ya pernikahan kita, mudah-mudahan kita udah punya guiding principle itu, kita pegang teguh dan kita komit gitu ya. Jadi itu akan menjadi landasan setiap perilaku kita mengambil keputusan gitu guys.
Ada closing statement dari Mama Dede mungkin? Dari Mama Tia. Mama Dede siapa? Siapa itu? Mama yang mana lagi? Itu ya, juga. Intinya sih cuman kayak pasangan kalau mau menikah ya, pertama memang harus punya cinta ya. Pertama ketika lu mau nikahin seseorang, ya lu cinta dulu sama orangnya. Tapi cinta aja tuh nggak cukup, gitu. Karena duit, ya butuh juga. Tapi maksudnya gini, cinta aja tuh nggak cukup. Lu itu bakal hidup sama dia tuh sampai, kita tuh kan pengennya hidupnya sampai kita nanti, sampai kita tua gitu loh. Artinya apa? Harus bisa punya visi yang sama dan terus dikomunikasikan dan harus masing-masing legowo gitu loh. Yang cowoknya legowo, ceweknya juga legowo. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun keluarga yang baik untuk anak-anak dan penerus kita. Nah itu, meskipun ruang keluarga kami tidak besar, mudah-mudahan tetap selalu hangat ya. Iya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.